Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh hadir ikut dalam ibadah secara online, baik di rumah maupun yang melayani saat ini secara langsung di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Belum ada 1 bulan gereja kita di Jakarta Timur, ya, hamba-hamba di sana, Perwil Jakarta Timur disebutnya, ya, sudah ada 3 yang harus pergi kembali ke pangkuan Bapa karena COVID. Oleh karena itu saya sering katakan kepada kita, sekalipun kita orang percaya, kita harus kencangkan doa kita. Dan yang kedua, tetap jaga kesehatan. Prokes harus tetap berjalan dimanapun saja saudara berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau pada saat pagi siang hari ini kita masih boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ke 16. Haleluya. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pekerjamu akan lebih tangkas lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita sangat butuh Tuhan. Sekalipun tidak pandemi, kita juga pasti butuh. Tetapi kebutuhan kita saat ini adalah ekstra. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pasti kita tahu dong bertobat itu apa, karena pengajaran di tempat ini senantiasa menekankan pertobatan. Bertobat artinya kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masuk di dalam kehidupan yang baru. Itu namanya bertobat. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bukan hanya bertobat, dengan bertobat dan tinggal diam. Jadi tidak cukup hanya bertobat, tidak cukup hanya meninggalkan dosa, tetapi firman Tuhan siang hari ini mengatakan kita selain kita bertobat, kita harus tinggal diam. Artinya kita tinggal di dalam pertobatan itu. Banyak kan orang yang bertobat kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Bertobat hari ini, besok sudah berdosa. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, maka kita harus diam di dalam pertobatan itu. Kita harus hidup di dalam pertobatan itu. Jadi bukannya sekedar meninggalkan dosa. Yang paling susah itu diam di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan ini yang paling sulit dikerjakan. Tetapi firman Tuhan berkata, bila mana engkau bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi diselamatkan itu bukan hanya karena kita meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama kita, tetapi harus tetap tinggal diam dalam pertobatan itu.
tetap diam, hidup di dalam pertobatan itu. Artinya tidak keluar, tidak kembali lagi kepada dosa yang lama, tetap bertahan. Situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap diam, hidup di dalam pertobatan. Itulah yang membuat saudara dan saya dapat mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Orang yang sudah bertobat meninggalkan dosa berarti dia seharusnya sudah menerima Yesus di dalam hidupnya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Orang sudah mengambil keputusan bertobat harusnya sudah ada Yesus di dalam dirinya, dan hidupnya, firman Tuhan berkata, harus tetap di dalam Dia. Artinya hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan suka-suka kita. Kita berkata kita sudah menerima Yesus, kita berkata bahwa kita sudah orang Kristen, kita berkata kita sudah bertobat, bahkan sudah dibaptis katanya, tetapi hidup kita suka-suka kita, tidak mau ikut aturan Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan. Itu namanya tidak bertobat, tidak diam di dalam pertobatan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena banyak orang yang mengaku, sudah bertobat, sudah dibaptis, bahkan sudah berbahasa roh, segala macam pengakuan, banyak sekali. Tapi kan yang dinilai oleh Tuhan kan bukan pengakuan di mulut kita. Yang dinilai Tuhan bukan pengakuan yang keluar dari bibir lidah kita ini, tetapi yang dilihat oleh Tuhan, benarkah bahwa engkau bertobat melalui sikap, perkataan, perbuatan, praktek dalam hidupmu. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bukan yang mengaku Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi pengakuan kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau tidak disertai dengan praktek dalam hidup kita. Sama saja adalah bohong adanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bukan hanya bertobat, tetapi tetap diam. Ada di dalam lingkaran pertobatan itu hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kita akan kehilangan keselamatan kita apabila kita hidup di luar pertobatan. Sekalipun mulut kita mengakukan kita adalah orang yang bertobat, sekalipun mulut kita mengatakan kita orang percaya, tetapi ketika kita tidak diam di dalam pertobatan itu, maka kita akan kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup dalam pertobatan itu tidak mudah. Maka banyak yang gagal. Kenapa? Sekarang bertobat, besok berdosa lagi. Sekarang bertobat, lusa berdosa lagi. Banyak yang seperti itu. Karena memang tidak mudah. Untuk hidup di dalam pertobatan itu tidak mudah. Kenapa? Kita harus melakukan penyangkalan diri, melakukan penolakan kedagingan kita. Ini paling sulit. Mengalahkan musuh yang kelihatan di depan kita itu lebih gampang daripada mengalahkan kedagingan kita sendiri. Musuh kita yang terbesar sebenarnya adalah diri kita. Mampu nggak kita menguasainya? Ketika kita mampu menguasainya, maka kita akan hidup di dalam lingkaran pertobatan itu. Tetapi ketika kita tidak dapat menguasai, pasti kita akan keluar dari dalam pertobatan. Maka banyak orang yang tidak
tidak sanggup bertahan hidup di dalam pertobatan. Banyak yang gagal. Kenapa? Mereka tidak mampu menguasai kedagingannya. Ibrani 2 ayat 2 dan 3a. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Amin, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sering kita dengar, firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab kita ini adalah kekal adanya. Bumi ini bisa berlalu, dunia ini akan digulung bagaikan tikar, tapi firman Allah tetap ada. Oleh karena itu, kalau firman Allah yang dikatakan oleh para nabi, oleh para malaikat yang sudah disampaikan kepada saudara melalui hamba-hambanya, bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lalu bagaimanakah? Apakah saudara terluput kalau saudara tetap melakukannya? Kalau engkau masih melakukan pelanggaran dan ketidaktaatan, itu berarti engkau sedang menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kenapa? Karena pelanggaran dan ketidaktaatan itu yang membuat engkau kehilangan keselamatanmu. Jadi bukan hanya sekedar engkau bertobat dan sudah diselamatkan cukup, tidak. Tapi ada yang harus engkau perjuangkan. Bertahan di dalam pertobatan itu, hidup di dalam kebenaran itu, supaya kita tetap mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan memang gratis. Gratis diberikan oleh Tuhan melalui kematiannya lebih jauh-jauh. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu harus ada bayarannya. Bayarannya adalah saudara masih harus tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu bayaran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kitab Matius 12 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Haleluya. Ini adalah sebuah peristiwa, sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan dengan darah Yesus, kita ini sebenarnya sudah bersih, sudah disucikan dari kehidupan kita yang kotor selama ini. Maka firman Tuhan berkata, ketika kita sudah ditebus itu, maka keluarlah roh jahat itu dari dalam hidup kita. Keluar, kenapa? Kita sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus. Roh jahat itu keluar, dan dia keluar kemana dia? Dia mengembara, mencari tempat di mana dia bisa tinggal. Jadi roh jahat itu tidak tinggal diam loh. Roh jahat itu tetap ada di sekeliling kita. Roh jahat itu mengembara mencari tempat-tempat yang tandus dan gersang. Kenapa dia mencari tempat yang tandus dan gersang? Karena mudah masuk ke dalamnya. Orang-orang yang sedang mengalami kegersangan, orang-orang yang mengalami ketandusan yang tidak ada Tuhan di dalam dirinya, mudah masuk ke dalamnya. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika roh jahat itu tidak mendapatkannya, dia kembali
mengintip rumah di mana dia tinggal selama ini, dan dia harus ditembak keluar ketika darah Kristus menyucikan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini, maka firman Tuhan berkata, berjaga-jaga. Kenapa? Karena iblis itu tidak tinggal diam, dia terus mengintip kita. Kapan kesempatan aku bisa masuk? Dia masuk ketika rumah itu kosong. Saudara yang dikasih itu kosong, artinya tidak ada Tuhan. Seharusnya ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus undang Yesus masuk di dalam diri kita. Bukankah dunia ini sebenarnya sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya? Tetapi mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa? Karena dia membiarkan dirinya dalam keadaan kosong, tidak ada Yesus di dalam dirinya. Maka roh jahat itu masuk. Dan ingat, ketika roh jahat masuk itu kembali ke rumah yang lama, dia nggak sendiri. Dia membawa 7 roh jahat yang lebih jahat dari dirinya. Supaya apa? Supaya rusak orang yang ditempati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bila mana engkau sudah menerima karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, engkau harus undang Yesus masuk di dalam dirimu. Bagaimana cara mengundang Yesus? Mengundang Yesus adalah mendengarkan firman-Nya, terima firman-Nya, dan hidup di dalam firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Secara otomatis ketika engkau mendengar, menerima dan melakukan kebenaran firman-Nya, otomatis Yesus sudah ada di dalam diri. Haleluya. Jadi Kristen bukan hanya Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang sesungguhnya harus ada pribadi Yesus di dalam hidupnya. Kalau orang Kristen mengaku dirinya percaya tetapi tidak ada Kristus di dalam dirinya, bohong. Harus ada Kristus di dalam diri kita. Setiap orang yang mengaku orang percaya kepada Yesus. Tetapi banyak sekali orang Kristen ini yang salah kaprah. Mereka berpikir ketika Yesus mati di bukit Golgota, darahnya sudah menyucikan, menguduskan. Memang betul, 100% betul. Tetapi ingat, tidak hanya berhenti sampai di situ. Engkau harus mengundang Yesus masuk dalam diri, supaya tidak masuk roh jahat itu kembali kepadamu dan lebih jahat lagi. Karena apa? Dia membawa 7 roh lain yang lebih jahat dari dirimu. Sebuah contoh saja yang sangat gampang. Orang-orang yang meninggalkan Yesus, ya, yang meninggalkan iman kekristenannya, sebenarnya mereka belum pernah memiliki Yesus di dalam dirinya. Sebenarnya mereka belum menerima Yesus di dalam dirinya, maka tidak ada kepuasan di dalam dirinya. Jiwanya gersang, jiwanya tandus karena dia merasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan janji Tuhan kalau Kristus tidak ada di dalam diri kita? Nah, orang-orang seperti inilah yang mengambil keputusan keluar, meninggalkan Kristus. Padahal memang sebenarnya di dalam diri mereka tidak ada Kristus sebelumnya. Mereka hanya ada di luar, tidak masuk ke kedalaman yang sesungguhnya. Maka mereka mulai membenci Yesus. Sehingga ketika mereka keluar
dari imannya kepada Kristus. Lihat apa yang dilakukan. Apa? Hanya menghujat, hanya menyakiti, hanya menista iman yang sudah ditinggalkan. Tidak ada perkataan-perkataan yang manis, semua perkataan yang busuk, perkataan yang jahat. Karena apa? Sudah ada 7 roh jahat lebih jahat dari semula masuk ke dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya kalau kita keluar pindah ke tempat iman yang baru, seharusnya kita membangun iman kita dong dalam kepercayaan kita yang baru, supaya kita lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi arti iman yang kita ikuti. Ini kan enggak. Justru pekerjaannya hanya menghujat, menyakiti, menghina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi berbeda dengan orang-orang yang dulunya bukan pengikut Kristus ketika masuk kepada iman Kristus. Saudara bisa lihat bedanya. Kesaksian apa yang mereka katakan? Aku mengampuni mereka yang menyakiti aku. Aku mengasihi mereka sekalipun aku terluka. Bahkan ada yang mau dibunuh, ada yang mau diparang, tapi tetap mereka mengatakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tidak ada kata-kata mencela, menista, menghujat. Karena apa? Jelas berbeda. Karena yang masuk di dalam dirinya adalah Roh Kudus. Yang masuk di dalamnya adalah pribadi Yesus. Sehingga ada perubahan di dalam hidupnya, di dalam perkataannya. Maka inilah yang sangat perlu dan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Jangan pernah keluar. Tetap hidup di dalam area kebenaran, supaya saudara dan saya mampu mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang tidak mampu mempertahankan karena memang mereka tidak pernah ada Yesus di dalam dirinya, sekalipun dia menyebut dirinya orang Kristen. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 15 yang mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ternyata kekuatan kita ini menghadapi masalah kita yang saat ini sedang terjadi pun, itu sebenarnya terletak kekuatan kita apabila kita tenang dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin bisa tenang? Begitu masalah begitu terus bertubi-tubi. Bagaimana bisa tenang dengan banyaknya gelombang kehidupan yang harus kita alami, apalagi di masa pandemi ini? Bagaimana kita bisa tenang? Kita lihat, bagaimana supaya kita bisa tenang? Mazmur 42 ayat 2. Hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Tuhan menjawab. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Artinya ketenangan itu dalam segala situasi yang kita alami itu akan kita dapatkan ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, ketika kita menyatu dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada ketenangan yang luar biasa, karena ada keyakinan penuh di dalam diri kita ketika kita berjalan di tengah kesulitan, ketika kita berjalan di tengah pandemi ini, ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan betapa angin sakal mengumbang-ambingkan perahu muridnya, tetapi ketika Yesus sudah hadir, apatah lagi ketika masuk di dalam perahu mereka, maka angin itu reda. Haleluya. Ada ketenangan, ada keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus ketika kita ada di dekatnya, kita menyatu dengan Dia, kita
kita harus terus mendekat, datang kepada Tuhan. Dengan kita datang menyatu dengan Tuhan, ada kekuatan bagi kita menghadapi semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Matius 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Pandemi yang kita alami ini bukan pandemi yang biasa-biasa saja. Sudah jutaan manusia menjadi korban di dalamnya, termasuk orang percaya. Lalu apa modal kita menghadapinya? Selain kita duduk di kaki Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa duduk di kaki Tuhan kalau hati kita gelisah? Kalau pikiran kita masih kesana kesini dengan ketakutan? Maka firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Ya, kita harus menguasai diri kita supaya kita tenang. Dan ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Karena doa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi sebesar apapun badai persoalan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan ini selesai. Tapi yang jelas satu, engkau harus dapat menguasai dirimu menghadapi situasi apapun juga, supaya engkau tetap tenang. Dan ketika engkau tenang, engkau mampu berdoa. Doalah yang menjadi kekuatan untuk engkau mampu melewati hari lepas hari. Karena doa kita ini luar biasa. Kalau doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, doa-doa orang yang benar, pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Kita lihat Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Dan apa yang kamu minta dalam doa, ingat, makanya doa itu penting. Dengan penuh kepercayaan. Doa yang disertai kepercayaan, bukan hanya doa-doa doang, tapi doa yang disertai dengan kepercayaan, keyakinan bahwa semuanya ini akan segera berlalu. Kamu akan menerimanya. Jadi di sini dibutuhkan iman percaya yang kuat, supaya saudara dan saya mampu melewati hari-hari yang sedang terjadi. Di ayat berikutnya mengatakan, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kan banyak orang yang berdalih, kan? Banyak orang yang masih mengandalkan kekuatannya. Sekalipun situasi ini sudah tidak nyaman lagi, masih banyak orang menyombongkan dirinya, merasa dia mampu. Di sini dikatakan, aku mau naik kuda. Kenapa? Dia nggak mau Tuhan terlibat di dalam menyelesaikan masalahnya. Tadi dikatakan kamu enggan, artinya dia nggak peduli untuk tetap tinggal diam dan pengobatan itu nggak peduli. Dan tidak mau dia untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan, tapi diandalkan dirinya dan kekuatannya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka firman Tuhan berkata, kamu akan lari dan lenyap. Ingat, larilah, kok akan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya, saudara dan saya tidak akan dapat menyelesaikan persoalan kita sendirian. Kuda itu gambar apa?
Kuda itu gambaran dari kekuatan atau ketangguhan ya. Kita kan lihat kalau ada perlombaan itu biasanya pacuan kuda ya. Kenapa? Kuda itu kan kekuatannya ekstra. Gak ada pacuan kerbau, pacuan kuda ya kan. Demikian juga kuda itu kenapa selalu menjadi satu yang spesial di antara binatang, karena kuda ini sangat tangkas. Maka di dalam peperangan itu kan kuda yang dipakai. Gak ada kerbau yang dipakai untuk berperang, tapi kuda, karena kuda ini tangkas. Dia cepat minder, dia cepat ke sana, cepat ke sini. Ketangkasan kuda itu sangat luar biasa. Demikian juga kuda itu juga lambang daripada kekuasaan. Kalau zaman dulu, kalau orang-orang yang terhormat, ya, orang-orang punya pengaruh, biasanya mereka itu naik kuda, ya kan? Naik kuda. Kalau contohnya dia punya dapat dikatakan seorang raja tanah, contohnya di daerahnya, dia biasanya kalau kelilingin tanah itu pakai kuda. Di Indonesia juga ada zaman dulu mereka berkuda, orang-orang yang hebat, punya pengaruh yang besar. Demikian juga kuda itu juga bisa melambangkan kejayaan atau kemewahan. Kudanya prajurit dan kudanya raja pasti berbeda. Aksesorisnya, ya kan? Kudanya, warnanya, cakapnya pasti jauh lebih hebat yang dinaiki oleh raja. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehebatan apapun yang engkau andalkan dalam kehidupanmu, kekuatanmu, ketangkasanmu, kejayaanmu, kekuasaanmu, itu tidak akan pernah bisa berlaku untuk menghadapi semua persoalan. Maka firman Tuhan, marilah, maka engkau akan menyerah. Ketika dikatakan rumahnya kuda yang tangkas, maka para pekerja rumah akan lebih tangkas lagi. Artinya di atasnya lagi. Lihatlah varian COVID ini. COVID pertama muncul, ditemukan obatnya sudah mulai bagus, sudah mulai reda. Katanya mutasi, memperkuat diri COVID-nya, virus, sehingga yang sekarang datang lebih ganas lagi. Haleluya. Maka jangan pernah andalkan kekuatanmu, kehebatanmu, itu tidak ada artinya, karena musuhmu bukan hanya musuh darah dan daging, tapi musuhmu yang paling besar adalah bermusuh dengan penghulu-penghulu di udara, yaitu roh-roh jahat. Jadi saudara dan saya tidak dapat mengatasinya kecuali engkau mengatasinya bersama dengan Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kuda yang adalah gambaran dari kehebatan, ketangkasan, kecerdasan, kekuasaan, kejayaan. Itu sebenarnya hanya sarana, hanya alat untuk kita boleh berjalan melakukan peperangan. Tapi ingatlah, itu semua sia-sia bila tidak ada Tuhan di dalam. Maka firman Tuhan berkata, kuda dilengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya sehebat apapun kita dalam menghadapi situasi seperti ini, kita butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberi kemenangan. Hanya Tuhan yang mampu memberi kelepasan bagi saudara dan saya, sehingga saudara tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan atau kekuatan diri kita. Semua tidak ada artinya apabila tanpa Tuhan. Oleh karena itu pada
Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau engkau mau Tuhan terus campur tangan di dalam persoalan hidupmu, kalau engkau ini Tuhan ada di dalam dirimu, menyelesaikan masalahmu, memampukan engkau berjalan di atas setiap persoalanmu, engkau harus diam di dalam pertobatan, engkau harus tetap hidup di dalam pertobatan, supaya ada kekuatanmu untuk mengalahkan dunia ini, mengalahkan semua persoalan yang terjadi yang membumi ini, hanya bersama dengan Tuhan. Amin.